Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Safira Prakusya dari Program Studi Biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memvisualisasikan virtual lab dari Lab Exchange tentang Restriction Enzyme Digest. Langsung saja kita pergi ke webnya Lab Exchange. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Langsung kita cari yang Restriction Enzyme Digest. Selanjutnya kita pilih Start Simulation. Nah, konteksnya adalah seperti ini. Di simulasi ini kita akan perform a restriction digest. Kita akan melakukan enzim restriksi untuk memotong untaian DNA dari dua plasmid dan memproduksi DNA fragmen. Karena kita tahu ukuran plasmid yang akan kita gunakan dan enzim yang akan memotong DNA, kita dapat memprediksi panjang fragmen yang dihasilkan. Nah, DNA fragmen akan bisa bergabung untuk menjadi rekombinan plasmid. Selanjutnya, the goal atau the aim atau tujuan dari eksperimen ini untuk memproduksi 2 DNA fragmen. Terus selanjutnya adalah di sini ada 2 plasmid, yaitu plasmid pican-R dan para. Masing-masing plasmid ini dipotong oleh 2 enzim restriksi, yaitu enzim BAM-H1 dan enzim HIN3. Langsung saja kita next section. Nah, ini material yang digunakan, yaitu ada reagen-reagennya, ada micropipette dan tip box-nya, ada tube yang kosong A+, amin, K+, dan kamin. Ini ada peralatan yang lain, ada mikrosentrifugasi, tempat sampah, floating tube, freezer, water bath, dan ice bucket. Ini prediksinya. Kita akan performing a restriction digest menggunakan BAM-H1 dan HIN3 untuk masing-masing plasmid, para dan pican-R. Strukturnya berbeda ya. Terus ini berapa fragmen yang dihasilkan dari perpotongan enzim restriksi BAM-H1 dan HIN3 pada plasmid pican-R? Jawabannya adalah 2. Karena ini plasmidnya berbentuk sirkular, kemudian dia dipotong oleh enzim restriksi, maka akan dihasilkan 2 fragmen. Fragmen pendek dan fragmen panjang. Ini juga 2 karena dipotong oleh 2 enzim restriksi, yaitu BAM-H1 dan HIN3. Based on these plasmid maps, what are the expected fragment size that are produced? Berapa panjang fragmen yang diproduksi dari masing-masing plasmid? Ini yang pertama adalah dari pican-R itu 807 yang fragmen pendek. 807 base pair. Dan yang panjangnya kita belum tahu, tapi bisa dicari tahu dengan 5512 dikurangi 807, yaitu 4705. Dan plasmid para, panjang fragmen pendeknya ada 377 base pair. Dan yang panjangnya ada 4495.
Kemudian komponen yang ditemukan dari masing-masing fragmen. Ini komponennya, ini pada plasmid yang panjang pikan R itu ada kan R, dan yang pendek ada RFP dan PBAD. Yang panjang ada kan R, yang pendek ada RFP dan PBAD. Selanjutnya yang ini ditemukan komponen yaitu yang panjang ada AMPI-R, ORI, dan ARASE, sedangkan yang pendek tidak ada. Ada AMPI-R, ORI, dan ARASE, sedangkan yang pendek NOGEN. Kemudian protokolnya yang kita akan lakukan, yang pertama kita atur temperatur water bath menjadi 37 derajat Celcius. Selanjutnya, pilih P20 mikropipet dari rak mikropipet. Kemudian setup volume mikropipetnya jadi 4 microliter, save volume. Kemudian buka tip, ambil tip, tutup kembali box tipnya, tip boxnya. Kemudian kita next, pindahkan restriction buffer dari S-bucket ke ini, buka, kemudian ambil menggunakan mikropipet, kemudian tutup, next, buka tube K+, kemudian masukkan, tutup, dan kita buang tipnya. Oh, ini ditutup. Selanjutnya ulangi, masih sama, ambil tip baru, kemudian ambil buffer, kemudian masukkan ke Kamin tube. Masukkan ke Kamin tube. Kita buang tipnya. Ulangi lagi, ambil tip baru. Ambil buffer. Kemudian masukkan ke A+ tube. Selanjutnya kita buang tube, ambil tip baru lagi. Seperti ini. Kita ulang. Tutup. Kita masukkan ke Kamin tube. Sudah kita eject. Kemudian follow the micropipetting procedure to dispense 4 microliter of pikan R. Kita kembalikan buffer, kita ambil pikan R, dibuka, ambil mikropipet, tip baru, kita masukkan ke K+ tube. Dan kita eject. Ulangin lagi, ambil tip baru, ambil pikan R plasmid, kemudian masukkan ke Kamin tube. Setelah itu kita buang. Selanjutnya ambil para plasmid, kita ambil tip baru,
Kita buka 4 microlight, masukkan ke A plus tube. Kemudian kita buang tipnya. Ambil tip baru lagi. Kemudian paraplasmid masukkan ke amin tube. Kemudian kita ganti. Kita ejek dulu, ambil ini diganti dulu menjadi 2 microlight. Kita ambil tip baru. Enzim, restriction enzim. Kita buka dan masukkan ke K plus tube. Kita ulang lagi. Ambil tip baru. Masukkan ke A plus tube. Sudah selesai. Kembalikan lagi RE, restriction enzim, dan ganti DH2O. Buka, ambil tip baru, ambil 2 microlight DH2O, kemudian dimasukkan ke tube amin. Buang, ambil tip baru, masukkan ke DH2OE. Lalu masukkan ke kutub kamin. Selesai. Kita buang. Kita kembalikan. Kita buang. Dan kita kembalikan micropipette ke raknya. Next, select microcentrifuge to open it. Kita buka, kemudian kita pindahkan tubnya satu persatu. A plus amin, K plus, dan kamin. Kemudian kita balance dulu. Agar seimbang. Sudah, cek balancing. Kalau sudah, tutup microcentrifuge, lalu spin selama 10 detik. Sudah, kita buka, kemudian pindahkan tube ini ke floating rack. Pindahkan ke floating rack. Lalu tutup microcentrifuge. Next, select water bath, open, pindahkan raknya dan dimasukkan. Tutup. Set waktunya selama 1 jam. Sudah selesai. Keluarkan raknya bersama tube-tubnya. Kemudian ditutup. Buka freezer, masukkan rak bersama 4 tube tadi, kemudian tutup, dan sampelnya bisa dianalisis. Ini hasilnya. Ini untuk
tube A+, tube amin, K+, dan K-. Nah, prediksinya tadi, you would need to use a technique gel electrophoresis. Teknik ini menggunakan agarose gel untuk separate molecule by size and charge. Nah, langsung saja ke hasilnya. Ini ada negatif elektroda dan ini DNA ladder. Nah, pada tube K+ tadi dihasilkan angka di sekitar angka 4.000 dan 5.500 besbar. Dan di angka 800, di antara di angka 800 sampai di sini. Kira-kira ini adalah plasmid 4.000 dan 77 berarti 800-an berarti milik Pican R. Karena ini terdapat di angka sekitar 807 dan angka 4705. Sedangkan pada A+, yaitu ini ada di angka 4.495 dan ini 377 besbar. Now that we have complete a restriction digest, which tube can we combine to create a new recombinant plasmid? The answer is K+ and A+. Next section. What do you think in the main purpose of this simulation? Main purpose-nya yaitu to learn how to digest plasmid using restriction enzyme. Untuk mengetahui bagaimana mendigest plasmid menggunakan enzim restriksi. Kemudian, what is the purpose of heating to 37 Celsius? Fungsinya untuk, temperatur ini untuk menempatkan enzim untuk melakukan fungsinya secara baik. Mengapa kamu butuh untuk spin? The tube memutar spin setelah menambahkan solution untuk collect semua sampel sampai ke bawah dan reaksinya itu akan bercampur. Semuanya akan bercampur. What was the purpose of the K-main and A-main? The tube was control how impact of the enzyme and the size of the uncut plasmid. How confident do you feel about using the technique you learn? Very confident, walaupun agak-agak harus berpikir menggunakan bahasa Inggris, dikit-dikit mungkin bisa. Submit the next section. Ini summary. It always good to summarize your methodology and observation after you have completed an experiment. Please view a recap of the simulation and tips regarding performing a restriction digest below. Nah, pada simulasi ini kita belajar bagaimana mengkonduksi restriction digest di laboratorium. Plasmid dan enzim restriksi itu dua fundamental di biologi untuk genetik. Nah, simulasi ini menjelaskan bagaimana bagaimana kerja si enzim restriction, terus menggunakan micropipette, multiple solution,
men-set up experimental and control samples, membalance atau menyeimbangkan dan mengoperasikan microcentrifuge, dan mengexplain the effect of temperature on enzyme. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.